Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dalam firman Tuhan pagi ini. Di sini saya masih berada di Gereja Katolik Katedral, Jakarta Pusat. Firman Tuhan akan kita dengarkan di tempat ini sebagai renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi kita ini adalah dari 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kita dengarkan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berdirinya jemaat Tesalonika merupakan hasil penginjilan Paulus. Dengan penginjilannya menjadi banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Dengan kemurahan kasih Kristus, maka mereka menjadi kuat dan bertambah banyak. Sehingga mereka membela diri sepenuhnya membantu Paulus dalam tugas pelayanan penginjilannya di Tesalonika. Sampai hingga ke provinsi Makedonia, Akaya, dan juga daerah lainnya. Sikap jemaat Tesalonika inilah yang membanggakan Paulus. Karena mereka bukanlah dari keturunan Yahudi, tetapi mereka adalah orang-orang Yunani. Orang yang tidak mengenal dan belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Allah dan kepada jemaat Tesalonika yang selalu di hati dan senantiasa membawa mereka dalam doanya. Rasul Paulus senantiasa bersyukur dan menyebut Tesalonika dalam doanya kepada Tuhan. Sebab dia mengenang semua pekerjaan iman dan usaha kasih serta ketekunan dan pengharapan jemaat Tesalonika di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hal ini sangat benar-benar mengagumkan bagi Paulus. Dia merasa bahwa hasil dari penginjilannya Tuhan bekerja di dalam diri jemaat Tesalonika. Bagaimana jemaat Tesalonika menunjukkan buah daripada firman Tuhan yang mereka dapat dari Rasul Paulus. Sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan tadi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Seperti dalam ayat 2 dan 3. Rasul Paulus senantiasa memberi teladan bagaimana cara hidup yang benar sebagai seorang hamba Tuhan dan hubungannya dengan jemaat. Paulus menekankan mereka supaya mereka hidup dan selalu mengucap syukur dan berdoa. Orang Kristen harus selalu hidup dalam ucapan syukur. Dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, orang Kristen harus selalu bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya pada Kristus harus hidup penuh dengan ucapan syukur dalam segala hal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.